Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rosalina nih Pak Kiki. Bagaimana cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk terus membangun motivasi belajar atau motivasi positif? Nah, iya, tuh. Untuk positif anak. Bagaimana cara strategi yang dapat dilakukan? Ya, mengembangkan dirinya. Ya, agar motivasinya itu tetap terbangun gitu Pak Kiki. Oke. Bagaimana caranya? Ya seperti yang tadi disampaikan, kita justru harus bisa membentuk kepribadian yang melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang baru, melihat bahwa kepintaran kita itu berkembang gitu kan. Kalau anaknya berpikir bahwa kepintaran itu hal yang sudah dari sananya gitu, nggak bisa kita ubah, mereka nggak akan bekerja semaksimal mungkin. Jadi kita harus bisa membuat anak-anak kita itu berpikir bahwa kepintaran itu hal yang bisa diubah dan tergantung kitanya gitu. Kalau kita berusaha, kita bisa. Yang kedua, untuk terus membangun motivasi belajar. Itu penjelasan kenapa kita harus belajar gitu. Seperti itu. Saya membaca satu buku juga yang dari Simon Sinek, apabila Bapak Ibu tahu, itu nama judulnya Start with Why. Jadi ketika kita mau seseorang melakukan sesuatu, yang pertama kali harus dijelaskan itu bukan what-nya, bukan apanya, bukan kamu harus ini gitu, dan bukan how-nya juga, bukan how-nya itu artinya supaya kamu ini tuh kamu harus ini dan ini, bukan. Tapi yang pertama kita harus jelaskan itu why-nya, kenapa kita harus melakukan seperti ini. Jadi sebagian besar waktu kita tuh kalau bisa menjelaskan kenapa, bukan terlalu banyak di how-nya, terlalu banyak menjelaskan bagaimana caranya gitu. Bagaimana caranya itu teknikal gitu. Kita harus bisa memberikan pesan kenapa gitu. Kenapa harus seperti ini? Kenapa saya harus seperti ini? Terkait nanti how-nya, terkait what-nya, itu nanti akan menyusul. Dan itu pun diuji berdasarkan bagaimana otak kita bekerja juga. Jadi dalam otak kita itu terdiri dari dua bagian, ada namanya neokortex sama limbik. Jadi saya kurang tahu, tapi intinya ada satu bagian, saya lupa, ada satu bagian di mana dia itu tempat memproses why gitu, memproses kenapa, dan ada satu bagian dari bagian otak kita yang gunanya itu untuk hal-hal eksak seperti seni dan lain-lain, bahasa dan lain-lain. Jadi ketika kita memulai dari why itu, jadi kita sampai ke otak tempat yang pas gitu. Jadi mulailah sesuatu dari penjelasan kenapa kita harus melakukan itu. Gitu. Terkait how-nya, terkait what-nya, itu menyusul. Kadang-kadang kita terlalu sibuk di teknis. Kadang-kadang ketika kita mau melakukan sebuah proyek atau apa, kita terlalu sibuk di bagaimana cara melakukan ini, bagaimana ini, step satunya ini, step 2 ini. Padahal yang lebih penting dari itu adalah kita harus membuat alasan yang tepat dulu kenapa kita melakukan itu dan mengartikulasikannya. Kenapa kita harus melakukan itu dengan melakukannya. Jadi kayak alasan. Nah, alasan ini akan menjadi kompas buat si anak untuk mencari tahu bagaimana. Jadi kompas internal how tadi gitu. Kita nggak perlu terlalu detail menjelaskan how sama what. Jelaskanlah dengan seclear mungkin why-nya apa, kenapa-nya. Seperti itu. Kalau dalam konteks ini ya kita ingin anak-anak kita mengembangkan diri mereka, ya kita berbicara gitu ke anak-anak. Suatu saat nanti kita akan dewasa, kita akan mencari uang, mencari penghasilan dengan kemampuan kita. Kemampuan apa yang akan kita jual supaya kita mendapatkan nafkah gitu kan. Jadi kan di situ ada transaksi gitu kan. Saya memberikan apa, saya mendapatkan apa gitu. Nah, saya mau memberikan apa nanti? Kan ada banyak jenis pekerjaan, tidak bermaksud merendahkan. Ada yang memberikan tenaga kita memberikan secara langsung tenaga kita gitu. Seperti Bapak Ibu cleaning service misalnya, tanpa bermaksud merendahkan. Jadi transaksinya itu kita memberikan tenaga kita. Tapi ada jenis-jenis pekerjaan yang transaksinya itu cara berpikir kita menjual pemikiran kita. Nah, supaya kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang berlian, ya kita harus berlatih. Kita harus berlatih menggunakan otak kita, belajar cara tahu cara bekerja otak kita dan sebagainya. Seperti itu Pak. Mungkin itu pendapat dari saya.
Baik, terima kasih Pak Kiki. Intinya untuk terus mengembangkan motivasi ya tadi ya, dikasih pikiran bawah sadar bahwa kamu sebetulnya bisa gitu ya Pak Kiki, dengan tambahan-tambahan yang tadi Pak Kiki sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Rosalina. Kemudian ada tanggapan nih Pak Kiki dari Bapak atau Ibu ini, Ibu Aderini ya. Tanggapan yang pertama, fungsi orang tua adalah membiarkan anak kita tetap kritis dan kita menjaganya agar tetap berjalan di koridornya. Kemudian selanjutnya masih dari Ibu Ade, anak zaman sekarang itu haus telinga, dehidrasi katanya. Jadi lagi mau didengar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu tanggapan, mungkin Pak Kiki bisa tanggapi balik, silakan. Pengakuan mungkin. Iya, bahwa kadang-kadang saya mungkin sebagai orang tua kadang jarang meluangkan waktu untuk mendengar. Kadang kan mungkin kita pulang kerja capek, ada anak datang mau ini, kita langsung judge, ngapain, nggak usah ganggu seperti itu. Padahal, nah saat mereka sedang butuh untuk didengar sebetulnya. Didengar itu mungkin ya tidak harus dikasih solusi, tapi kadang hanya mendengar ya mungkin Pak Kiki bisa diinikan mungkin. Iya, saya mau berbagi cerita dulu. Ada satu riset, ini mungkin saya agak-agak lupa. Jadi dia pengen mengetahui gitu apa yang orang rasakan ketika dia dipuji sama ketika dia tidak dipuji. Jadi itu ternyata efeknya bukan dipuji ya, diapresiasi gitu. Jadi ternyata efeknya sangat besar. Jadi risetnya itu seperti ini, diberikan satu puzzle, bukan puzzle ya, kayak Gundam itu Pak, kayak merakit robot-robotan misalnya. Robot-robotan, ya. Iya, merakit robot-robotan. Ya benar? Lego juga, Lego. Ya, Lego. Lego. Ya. Jadi merakit Lego gitu kan. Setiap satu Lego diberi, setiap menyelesaikan satu Lego akan diberi hadiah $5 atau $10 gitu kan. Nah, ketika semakin ketika menyelesaikan satu diberikan lagi satu, tapi reward yang diterima itu berkurang, jadi setengahnya dari reward yang didapat sebelumnya dikurang sampai selanjutnya. Ada yang melanjutkan, tapi ada satu lagi riset, dia ketika meminta menyelesaikan Lego di akhir itu si ini tuh langsung dirusak Legonya sama si orang yang satunya lagi, sama si penelitinya. Jadi dianalisa itu penelitian itu memang efeknya itu kita tidak terlalu ingat keseluruhan risetnya, tapi efeknya itu ketika kita tidak mengapresiasi seseorang itu sangat menurunkan motivasi. Jadi kita harus benar-benar, yaitu maksudnya tadi saya meluangkan waktu itu ya benar-benar ngasih tenaga buat memberikan apresiasi gitu. Jadi ketika anak diapresiasi itu motivasi meningkat. Misalnya dia menyelesaikan sesuatu, misalnya anak nih mengerjakan PR, terus guru dikumpulkan, gurunya itu nggak respon, nggak apa, cuma ngasih nilai aja. Nah, motivasi untuk mengerjakan PR selanjutnya itu menurun. Jadi kita harus memberikan apresiasi, misalnya, wow keren, atau terima kasih sudah mengumpulkan tepat waktu dan sebagainya. Jadi apresiasi itu sangat penting. Kita harus selalu mengapresiasi. Jadi kalau misalnya anaknya aktif terus ya kita apresiasi bahwa punya waktu, anaknya itu semangat, punya antusias tinggi untuk mempelajari sesuatu yang baru dan lain. Ya,